Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali datang ke sekolah pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Engkau telah tibakan kami di sekolah dengan keadaan selamat dan dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran di sepanjang hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, urapi kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi, berkati kami yang akan mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati yang mau fokus, yang mau mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, anak-anak, untuk renungan pagi kita hari ini, temanya adalah Yesus teladanku. Sekali lagi, temanya adalah Yesus teladanku. Ya, ayatnya dari Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Bagi yang membawa Alkitab boleh sambil membuka Alkitabnya. Payuman beri waktu. Dari Yohanes 13 ayat 14. Baik, kalau sudah ketemu, Payuman akan bacakan untuk kita semua anak-anak mendengarkan. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sekali lagi ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Pak Iman akan jelaskan terlebih dahulu kenapa kok ayat ini bisa muncul ya. Ya, dari gambar ini bisa diperhatikan ya. Tuhan Yesus itu sedang membersihkan kaki muridnya, salah satu muridnya. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus membersihkan kaki muridnya, Pak Iman? Apakah kaki muridnya sedang menginjak kotoran? Nah, Pak Iman jelaskan ya. Oke. Pada peristiwa ini, orang-orang Yahudi itu sedang berkumpul bersama-sama anak-anak. Kenapa mereka berkumpul? Mereka itu sedang mempersiapkan untuk merayakan Paskahnya mereka. Hah? Merayakan Paskah? Kan Tuhan Yesus belum mati, Pak Iman. Itu Tuhan Yesus masih ada. Oke, Pak Iman jelaskan. Paskah Yahudi dan Paskah orang Kristen itu berbeda, anak-anak. Paskah orang Yahudi itu adalah memperingati keluarnya mereka dari mana? Dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Itu Paskah Yahudi. Sedangkan kalau Paskah orang-orang Kristen kita pada saat ini adalah Paskah yang merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan kebangkitannya. Ya, itu perbedaan, jadi berbeda. Nah, Tuhan Yesus itu karena dia adalah keturunan orang Yahudi, dia berkumpul bersama-sama untuk mempersiapkan perayaan Paskah Yahudi itu. Nah, pada saat-saat itu, anak-anak, Tuhan Yesus itu juga sedang dalam keadaan hati yang sedih. Hatinya itu sedang galau seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi di dunia ini. Maksudnya gimana, Pak Yuman, waktunya tidak akan lama lagi? Jadi, karena Tuhan Yesus itu Maha Tahu, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan disalibkan seperti itu dan dihukum. Ya, dihukum oleh orang-orang seperti itu. Makanya hatinya Tuhan Yesus itu sangat sedih, sangat galau, campur aduk.
di tengah-tengah kebahagiaan menyambut Paskah Yahudi, dia harus sedih melihat kenyataan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, pada saat-saat itu juga anak-anak, Tuhan Yesus itu berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk murid-muridnya itu yang 12 orang itu. Apa yang bisa dia berikan untuk mereka. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk dia memberikan teladan kepada mereka, teladan mengenai kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus mengambil baskom itu ya, baskomnya itu di bawah. Di mana? Nah, ya, yang itu. Nah, itu baskomnya tuh. Ya, diisi air, lalu satu persatu dengan tangannya sendiri Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Wow. Dia yang seorang Tuhan mau merendahkan dirinya untuk mencuci kaki murid-muridnya. Ya, kita tahu ya pada saat itu sandal itu masih jarang. Sandal itu yang kita pakai zaman sekarang yang sudah bagus-bagus itu, pada zaman dulu tidak seperti itu. Ya, bahkan tidak jarang murid-muridnya, lihat kakinya, nggak pakai sendal nih. Nah, biasanya kaki murid-muridnya itu sangat kotor, ya, sangat dekil. Bisa jadi sudah menginjak kotoran berkali-kali. Tapi Tuhan Yesus tetap mau dengan kerendahan hatinya, dia mencuci kaki murid-muridnya sampai bersih. Ya. Kenapa dia mau membersihkan kaki murid-muridnya? Ada dua alasan, anak-anak. Yaitu yang pertama, itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi mereka semua. Dia karena kasihnya begitu besar kepada mereka, bahkan sesuatu yang paling hina sekalipun dia akan lakukan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mau mencuci kaki mereka adalah karena Tuhan Yesus itu ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ini loh contoh yang baik, aku aja mau mencuci kakimu, maka kamu juga harus meneladani aku. Kamu harus melayani sesamamu. Kamu gak harus mencuci kaki orang lain, gak harus. Tapi kamu bisa menolong mereka dalam berbagai hal yang lain. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh yang baik kepada kita. Dia memberikan teladan tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Yuman mengajar ya, Pak Yuman mendengar ada anak yang mengatakan kepada temannya, dia bilang, "Hei, ambil tisumu, jorok loh tisumu, penuh dengan ingus, ambil sendiri, buang ke tong sampah, aku gak mau ambil ya, sorry aja." Dia bilang seperti itu kepada temannya. Ya, dia jorok dengan tisu temannya seperti itu. Coba bayangkan Tuhan Yesus loh mencuci kaki muridnya yang kotor. Kita hanya mengambil tisu aja, membuangnya ke tong sampah begitu susah sekali. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita meneladani Tuhan Yesus, kita mencontoh apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Oleh karena itulah kita ini disebut sebagai pengikut Kristus. Kita tidak hanya mengikut kemana Tuhan pergi, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya. Dia menolong orang lain, dia memberkati orang lain, dia memaafkan orang lain, dia mengasihi orang lain. Itulah yang harus kita ikuti sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Karena di ayat tadi
dikatakan ada satu kata, yaitu wajib. Wajib itu artinya apa? Harus, kudu, mesti. Kamu harus melayani sesamamu, kamu harus menolong sesamamu, dan itu wajib. Bukan Payuman lo yang ngomong, tapi Tuhan Yesus sendiri. Silahkan di sepanjang kamu beraktivitas di sepanjang hari ini, jika ada temanmu yang bisa kamu tolong, kamu layani, kamu membantu dia, silahkan. Kamu melakukan firman ini di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tidak hanya kamu dengar, tapi kamu lakukan. Kamu meneladani Tuhan Yesus di dalam kamu bertindak di sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk meneladani contoh yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Meneladani kerendahan hati-Mu, meneladani perbuatan-perbuatan-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang aktivitas, di sepanjang hari ini. Dalam proses belajar mengajar, Engkau yang memberkati kami, baik kami sebagai murid ataupun guru-guru yang akan mengajar. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami tidak takut lagi, kami tidak ragu lagi untuk menjalani sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.